Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, masih bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini, kami berdua akan berdiskusi mengenai kalimat yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Nah, apa sih yang disebut ainul yakin, yakin, dan hakul yakin? Mungkin Bang Teja bisa menjelaskan mengenai pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini. Silakan Bang Teja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bang Denny. Berkaitan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, seperti yang sering saya sebutkan bahwa ilmu yakin ditolak, ainul yakin ditolak, yang diterima oleh Allah itu hanya ilmu hakul yakin. Oke, ilmu yakin itu adalah ilmu yang kita percayai, ilmu yang kita yakini, tapi kita belum pernah melihatnya. Misalkan contohnya api itu panas, kita tahu rasanya panas, tapi kita gak tahu seperti apa api itu. Katanya warnanya kuning, menyala, warnanya kuning, pokoknya itu kalau disentuh panas. Itu ilmu yakin. Oh oke. Karena dia belum pernah melihatnya sama sekali. Hanya tahu bentuknya saja mungkin ya. Bentuk pun belum. Baru ekspektasi dia, interpretasi dia bahwa warnanya merah, tapi dia belum melihat sama sekali. Karena dengar dari orang. Tapi dia sudah meyakini, gitu kan? Kayak misalkan Allah itu Tuhan. Dia baru dengar tapi belum pernah melihatnya atau apa gitu kan, sehingga mereka itu sudah yakin aja. Nah itu yakin gitu kan? Yang masih ditolak kondisinya oleh Allah itu. Yang kedua ainul yakin. Ainul yakin itu yang sudah dilihat. Contohnya misalkan api lagi, api itu tuh yang namanya api tuh, oh itu api, nah itu tuh panas. Lihat orang nyentuh api langsung kelabahkan tangannya. Tapi kan? Dia sendiri belum pernah merasakan atau menyentuhnya gitu ya. Dia baru melihat. Oh iya, dia makin yakin tuh. Berarti benar itu api itu memang panas. Nah, yang ketiga hakul yakin. Orang itu lihat api, dia sentuh sendiri sama tangannya, ternyata benar panas. Nah, itu ilmu hakul yakin. Dia sudah merasakan panasnya api. Itulah hakul yakin, itu yang makomnya paling tinggi. Itulah yang diterima gitu. Makanya ilmu hakul yakin yang akan diterima. Dan sementara agama dengan Tuhan itu gak saja sebatas agama yakin gitu. Kalau berkaitan dengan Allah itu harus hakul yakin gitu. Jangankan yakin, ainul yakin pun belum. Baru sebatas kita melihat juga belum. Kalau hakul yakin itu kita sudah merasakan, tahu kronologi dari peristiwa itu. Karena langsung dialami oleh kita sendiri. Kita sendiri mau cerita versi gimana pun pasti isinya itu aja. Ya. Gitu. Makanya kalau pelaku giliran ditanya terkait masalah belajar pengenalan Tuhan, pasti redaksinya akan berbeda. Cuman isinya akan sama ke sana. Makanya begitu teman-teman kita, saudara-saudara ruhani kita menceritakan bahwa ini gini. Jawaban itu sepakat saya tuh gitu. Hanya redaksinya aja dengan versi dia yang gitu. Beda ya. Padahal isinya ya memang benar gitu kan. Yang ini menceritakan kalau menurut saya gini. Ya itu juga betul gitu. Sehingga ya gak bisa membenarkan menyalahkan karena memang betul itu. Jadi hanya redaksi, karena kalau diredaksikan kedudukannya jadi relatif. Sementara belajar mengenal Tuhan berarti kita harus ke kondisi kemutlakan. Gitu. Kita harus yang nama faktor mutlak di dalam diri kita apa? Ruhani kita itu mutlak, itu kekal. Jadi kalau kata guru kami bilang itu Tuhan itu maha besar. Buktikan dong kalau Tuhan itu besar. Nah, gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar kita yakin dan percaya saja bahwa Tuhan itu maha besar gitu. Buktikan dong maha besar. Besarnya seperti apa gitu. Iya, gitu. Karena sesungguhnya akal kita itu tidak bisa mengukur sesuatu yang lebih besar daripada takarannya. Ya. Gelas itu gak bisa mengukur air di lautan. Mau gak mau kita harus menjadi laut itu sendiri supaya kita bisa mengukur airnya.
Supaya kita bisa mengukur air di lautan itu, ya kita harus menjadi laut itu sendiri. Supaya kita tahu Allahnya, ya kita harus beserta dengan Allah dulu. Untuk beserta dengan Allah, ya kita harus belajar mengenal Allahnya dulu. Bagaimana kita bisa kenal? Kalau kita gak ketemu, wah kok bisa ketemu sama Allah? Nah disinilah isinya. Ada materi yang lain nanti yang akan kita jelaskan. Karena apa? Dalam persaksian syahadat itu sebenarnya suatu pekerjaan yang awalnya kita mengetahui sifat zat sampai kita ketahui ke tingkat yang jauh lebih tinggi, dan itu harus pengalaman empiris. Intinya sih harus dialami sendiri, tidak bisa menilai sebelum membuktikan gitu. Makanya mau gak mau saudara-saudara kalau mau belajar mengenal Tuhan tidak bisa sebatas teori, tapi harus langsung praktek. Kalau teori dari dulu saya bertahun-tahun yang lalu saya bulat di teori, tapi ya tetap kan gak bulat karena gak sampai aku yakin. Kalau pemain-pemain katakan orang yang sudah di tingkat kesadaran tentang ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, mereka secara teori itu udah pada pintar. Tapi jujur saja, dalam hati mereka itu sebenarnya mereka belum sampai ke tingkatan hakul yakin. Percayalah. Kenapa? Karena saya mengalami itu, gitu Pak. Tapi begitu saya menjalani metodologinya, loh kok gini. Jadi setelah praktek makin tahu. Ternyata teori saya itu gak jadi apa-apa, gitu kan. Tapi harus jadi buah itu setelah kita praktek di metodologinya. Seperti contoh kalimat Bismillah aja ya Bang Teja. Bismillah itu bukan hanya sekedar ucapan doang gitu ya. Bukan hanya sekedar yang kita lontarkan Bismillah gitu. Tapi itu suatu pekerjaan kalau menurut saya. Karena Bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah itu kan harus dengan menyebut nama Allah gitu kan. Itu suatu pekerjaan, yaitu zikir kalau menurut saya gitu ya. Nah, seperti itu, misalkan contoh la ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Sebenarnya berarti kita sudah menghilangkan Tuhan-Tuhan di dalam diri kita. Berarti itu posisi. Iya. Itu pekerjaan. Posisi dalam dada kita itu, dalam batin kita itu sudah tidak ada lagi selain Tuhan itu sendiri. Berarti kita harus tahu channel dan frekuensi Tuhan itu, supaya kita bisa menyamakan channel dan frekuensi akan Tuhan itu sendiri. Begitu sama frekuensinya, tentunya tiada, diri kita itu tiada. Gitu. Mungkin itu pembahasan terkait ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Nanti mungkin ada pembahasan lagi setelah ini. Barangkali. Ya baik, terima kasih Bang Teja atas penjelasan yang sudah diberikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah ilahi anta maksudi wa ridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.